Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yasrana wa iyyakum lil yusra wa janabnal usra wa ghafir lana fil akhirah wal ula. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadi gajari wa jama'na bi fi kulli adwarin wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mempermudahkan kita dan telah menjauhkan kita di dalam suatu yang susah bagi kita di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, khususan di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ghufr lana fil akhirah wal ula. Dan Allah menjanjikan kita pengampunan bagi orang yang melakukan ibadah di bulan puasa ini. Anna syahr Ramadan syahrun azimul qadri. Kita sekarang melanjutkan pembahasan kita dalam majelis ini tentang puasa dalam kitab Nasaih Diniyah karangan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdurrah bin Alwi Al-Haddad nafa'ana bih. Wa qala muallif, berkata pengarang, anna syahr Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan itu syahrun azimul qadri wal manzilatu indallah wa inda rasulih. Bulan puasa itu, bulan Ramadan itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sayyidus syuhur. Bulan Ramadan itu pemimpin seluruh daripada bulan, 12 bulan. Iddat syuhur indallahi isna asyarah. 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, jumlah bilangan bulan itu 12 bulan. Satunya pemimpin yaitu bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, yang paling agung, yang paling dicintai oleh Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faradallahu siyamahu 'alal muslim wa katabahu 'alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasanya bagi kita semua di bulan tersebut. Faqala ta'ala, dalam dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzi, kata Allah Subhanahu wa taala, memanggil dalam panggilan kasih sayang, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian, apa yang diwajibkan? Asyam, puasa. Kama kutiba 'alal, sebagaimana telah diwajibkan puasa tersebut kepada hamba-hambaku terdahulu sebelum kalian. Allah Subhanahu wa taala memuji dengan panggilan orang-orang yang beriman. Bagi siapa? Orang-orang yang mengerjakan puasa, mengerjakan kewajiban ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, aku wajibkan puasa ini seperti hamba-hambaku terdahulu, umat-umat terdahulu. Intinya puasa ini telah diwajibkan dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kita sekarang ini. Wa fihi, yaitu bulan Ramadan, syahrul Ramadan, anzalallahu kitabahu, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kitabnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an Karim. Wa ja'ala min layalihi laylatul qadri allati huwa hiya khairun min alfi syahrin, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di salah satu dari malam dari bulan Ramadan itu adalah satu bulan, itu di dalamnya ada satu malam, di mana satu malam itu jikalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut, itu ibadah menyamahi kita beribadah daripada 1000 bulan. Wal alfu syahrun akthar min thalathi wa thamani sanah. Kita ketahui sungguhnya 1000 bulan itu kalau dikira-kirakan, dihitung dalam tahunnya, seperti kira-kira 83 tahun. Fata'ammal hisaba dzalik, maka pikirkanlah itu banyaknya bilangan tersebut, pikirkanlah ibadah tersebut. Ibadah apa yang hanya satu malamnya menyamai ibadah kita seperti 83 tahun umur kita saja tidak mungkin untuk menyampai seperti itu. Ini karena Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kita ini rukhsah, memberikan kita ini suatu ganjaran yang sangat besar bagi orang yang mendapatkan satu bulan
satu bulannya itu, kemudian dia mendapatkan satu malam, di mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, dia mendapatkan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Intinya dia mendapatkan pahala ibadah pada malam tersebut lebih baik daripada dia beribadah 83 tahun. Di mana ini adalah keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, umur yang paling pendek, akan tetapi ibadahnya mengunggul umat-umat terdahulu. Inna khususun Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, umur ummati mimma baina sab'in wa sittin wa sab'in. Umur umat itu kira-kira tuh di antara 60 tahun atau 70 tahun. Nah, ayo yang di sini siapa yang umur udah 60 tahun atau mau mendekati seperti itu, banyak-banyaklah ibadah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda-tandanya bagi orang-orang yang akan mendekati daripada ajalnya, yaitu pertama, tanda-tandanya udah mulai daripada kulit kepalanya, daripada rambutnya sudah mulai memutih, kekuatan badannya telah berkurang, penglihatannya telah mulai berkurang, semuanya telah mulai berkurang. Itulah tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tapi kita tidak mengetahui ciri-ciri tersebut, tidak mengetahui tanda-tanda tersebut. Yang membuat kita lalai adalah syaitan, yang membuat kita hanya memikirkan sepele tanda-tanda tersebut. Tapi itulah tanda-tanda kita sebelum kita menghadapi kematian. Idza jaa ajalukum, apabila datang ajal-ajal kalian, tidak akan bisa kita mundurkan atau kita majukan, walaupun hanya sesaat, walaupun 1 detik, kita tidak bisa itu menunda kematian, tidak bisa kita undurkan, tidak bisa kita majukan. Emang kalau udah ajalnya, maka kita akan meninggal pada waktu tersebut. Maka itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dicabut umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa tafakkar fi nafsik, dan pikirkanlah atas ganjaran yang sebesar ini, katanya. Ai lailatul hadi lailah, pikirkanlah malam apakah yang seperti ini. Pikirkan, dari semua bulan tidak ada malam seperti malam ini, yang ketika kita mendapatkan malam tersebut, kita sama saja beribadah seperti 83 tahun. Ini adalah keutamaan bagi kita. Ambillah fursah, khud fursah hadi. Ambillah ini suatu keringanan. Ini suatu daripada apa? Ini adalah fursah kita, kesempatan kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berbanyak ibadah, dengan cara kita memperbanyak baca Al-Qur'an, dengan cara kita menjaga lisan kita, menjaga penglihatan kita, menjaga mulut kita dari makan, menjaga dari semua yang Allah Subhanahu wa taala larang di dalam kita beribadah puasa. Itu semua adalah sabar bagi kita semua. Wa ajruhu jannah, ganjarannya pun juga besar, surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala allati surat indallah khan wa afdal min hadhil muddati tawilah. Yang ini malam menjadi di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih afdal, lebih baik daripada waktu yang begitu panjangnya, yaitu seperti 83 tahun, lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala kita ibadah pada malam tersebut. Maka kita cari malam tersebut di semua malam-malam di bulan Ramadan. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa turunkan di dalam bulan tersebut Al-Furqan, Al-Qur'anul Karim, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinati minal huda, dan menjelaskan kepada kebenaran yang hakiki dan juga kepada furqan, dua sisi batil dan sisi kebenaran. Nah, itulah fungsi daripada Al-Quran, menjelaskan kepada kita semua kepada petunjuk yang benar. Kepada petunjuk yang benar, tentunya dengan bimbingan daripada mentor, daripada guru.
Karena orang yang mempelajari ilmu tanpa didasari dengan suatu guru, tanpa bimbingan seorang guru, maka wasyaikhu syaitan, gurunya itu adalah syaitan. Karena orang tersebut tidak mendapatkan pengarahan dari seorang guru. Al-Baqarah ayat 185. Tsumma qala subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat Al-Qur'an yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-Qadr ayat 1-5. Fa'arrafna subhanahu annahu anzalal Qur'an fi Ramadan. Kita ketahui daripada pemahaman daripada ayat-ayat yang kita baca tadi, sesungguhnya memberikan kita pengertian, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'anul Karimnya di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini, di mana di bulan ini diberikan Allah ganjaran yang besar bagi kita berbuat satu kebaikan, dilipat gandakan bahkan sampai 70 kali, sampai 70.000 kali. Ini adalah kesempatan bagi kita. Pergunakanlah kesempatan ini di setiap hari-hari kita di bulan Ramadan. Kita dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhilah semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bulan kesabaran bagi kita. Tsumma anna anzala fil lailatul qadr minhu bil khususi. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'anul Karim fi lailatul qadr, di pada malam Lailatul Qadar, bil khususi, secara khusus. Ini secara khusus, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan secara keseluruhannya. Wa hadzal inzal minal lauhil mahfuz ila baitil izza minas sama'i dunya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Qur'an minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz ila baitil izza, sampai baitul izza di langit. Minas sama'i dunya, di langit dunia. Allah turunkan dari lauhul mahfuz keseluruhan 30 juz langsung ke Baitul Izzah bis sama'i dunya. Di langit dunia Allah turunkan secara utuh itu pada malam Lailatul Qadar. Anzal Al-Qur'an jumlatan wahidan min lauhil mahfuz ila Baitul Izzah. Pada malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Qur'an jumlatan wahidan, satu jumlah utuh dari 30 juz tersebut, min lauhil mahfuz ila baitul izzah, dari lauhul mahfuz Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan secara utuh Al-Qur'an 30 juz sampai baitul izzah fis sama, Allah turunkan di baitul izzah di langit bumi. Wa nazala bihi Jibril bi amrillah subhanahu wa ta'ala ala rasulih, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Qur'an ini kepada Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mufarraqan fi nahwi 33 sana. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Qur'an ini berturut-turut, berangsur-angsur, turunkan selama 23 tahun. Wahia muddatul wahyi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id auhallahu ilaihi wa huwa ibnu arba'ina sanah. Dan itu waktu yang begitu panjang, yang sangat panjang Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id auhallahu ilaihi wa huwa ibnu arba'ina. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Nabi Muhammad masih berumur 40 tahun sampai meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun, yang intinya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Qur'an dari Baitul Izzah, dari langit bumi. Allah turunkan Al-Qur'an ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur selama 23 tahun, dari kenabian Nabi Muhammad umur 40 tahun sampai meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 63 tahun, yang pada akhir dari surat Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma atmamtu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu Islam Madinah. Allah Subhanahu ta'ala fil Qur'an Karim. Di hari ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan nikmatku pada kalian,
dan aku telah ridho agamanya Allah Subhanahu wa taala Islam sebagai agama yang benar. Nah, di sini pada saat ini ketika turun ayat dari terakhir dari kepada Rasulullah SAW, melihat daripada firman itu, para sahabat pun menangis karena ini adalah tanda-tanda bahwasanya jikalau suatu ibadah, suatu agama telah sempurna, pasti itu nabinya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ajalnya. Maka para sahabat pada saat mendengar ini firman yang akhir, mereka sedih, menangis mereka karena mereka tahu bahwasanya Rasulullah akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ajalnya. Wa qubida alaihi wasallam ada 63 sanah. Nah, kemudian Rasulullah SAW dicabut Allah Subhanahu wa taala ajalnya umur 63 tahun. Kadzalika qaula ulama al-muhaqqiqun. Ini yang dikatakan oleh ulama-ulama salafu kita, ulama terdahulu kita, ulama alim-alim kita pada zaman dahulu. Wa fi fadli syahr Ramadan, qala Rasulullah SAW, di dalam keutamaan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala dan mengutamakan bulan Ramadan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutamakan bulan Ramadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan ila Ramadan, bulan Ramadan kepada bulan Ramadan berikutnya, wal jum'ah ila jum'ah, dan hari Jumat kepada Jumat yang lainnya, wassalah ila salah, dan solat kepada solat yang lainnya, satu waktu solat kepada waktu solat yang lainnya, mukaffiratu lima bainahunna idastunibat kabair, itu menjadi penghapusan dosa bagi kita, dosa-dosa di antara kedua tersebut, idastunibal kabair, apabila dengan syarat menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ini adalah rukhsah bagi kita. Ini adalah keutamaan, kekhususan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ini menjadi pengampunan dosa bagi kita. Betapa ini adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan ila nikmat dengan baik. Ini menjadi rukhsah, pengampunan dosa bagi kita semua. Wa qala alaihi salatu wasallam fi syahr Ramadan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya, huwa syahrus sabru wasabru thawabu jannah. Sedangkan bulan puasa itu disebut juga dengan syahrus sabr, bulan kesabaran. Kenapa disebut dengan kesabaran? Karena bulan inilah kita sabar menahan hawa nafsu kita, menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari hubungan suami istri. Kita menahan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu yang maksiat. Kita melakukan yang awalnya itu menjadi halal menjadi haram. Contohnya dengan berhubungan dengan istri kita, atau kalau perempuan dengan suaminya, itu menjadi haram apabila di dalam keadaan puasa, dan kemudian dia makan, itu pertamanya halal jadi haram. Itu semua sabar, kita disuruh perintahkan Allah untuk sabar. Nah, was-sabru thawabuhu jannah. Sabar itu apa balasan sabar? Sabar itu balasan Allah Subhanahu wa taala apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena jannahnya Allah Subhanahu wa taala itu dikhususkan, diperuntukkan bagi orang-orang yang sabar. Makanya itu kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sabar menahan ghibah di bulan puasa, menjaga mata kita, menjaga semua daripada anggota panca indera kita dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam salah satu hadisnya, awwaluhu rahmah, awal daripada bulan Ramadan itu rahmat bagi kita. Nah, sedangkan kita tahu sungguhnya seorang hamba itu jika dia mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bukan dengan amalnya. Tidak perlu amal-amalnya. Yang perlu daripada dia adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala lah bila amal, bukan dengan amal. Walakin birahmatillah, akan tetapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, wa anta ya Rasulullah, kalau kamu bagaimana Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, wa ma'ana, begitu juga ana, saya tidak masuk ke dalam surganya Allah. Kata Rasulullah SAW,
dengan melalui amalku. Kita lihat amal Rasulullah, sampai Rasulullah beribadah sampai telapak kakinya itu berdarah, terpecah, dikarenakan saking lamanya Rasulullah beribadah pada malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Rasul bilang apa? Aku masuk surga bukan dengan amalku, kata Rasulullah. Akan tapi dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jika kita mendapatkan di bulan awal daripada Ramadan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ausatuhu maghfirah, dan pertengahan daripada bulan Ramadan ini adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tahu jika kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, inilah menjadi sebab kita dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena api neraka itu adalah suatu penghapusan daripada dosa-dosa kita. Jikalau kita memiliki sedikit daripada dosa, kita akan dicuci. Ibaratkan kalau kita memiliki kain yang kotor, itu pasti kita bersihkan dengan deterjen. Kita gosok, kita kucek-kucek, terus kita rapikan, lipat. Nah itu juga ibaratkan orang, jika orang memiliki dosa, mereka harus dicuci dulu, kemudian dikucek-kucek, kemudian disetrika, dilipat, beres. Itulah haiknya gambaran daripada orang. Dia pertama disiksa dulu Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya Allah, kemudian dia itu setelah bersih dari dosa-dosanya, kemudian dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, kita akan bebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita carilah pengampunan dosanya Allah Subhanahu wa taala, pengampunan dari dosa kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pengampunan ini. Kita carilah pengampunan yang Allah berikan ini dengan kita memperbanyak ibadah, tentunya memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak ibadah malam, qiyamul lail. Itulah yang akan menjadi asbab kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kita meminta ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhir di pada bulan Ramadan ini adalah pembebasan dari api neraka. Nah, ini tidak lepas daripada dua yang awal tadi. Nah, intinya apa? Ada 3 serangkai. Pertama, jikalau kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, intinya kita akan mendapatkan itqum minan nar, akan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Kita telah mendapatkan rahmat, telah mendapatkan maghfirah, pasti kita mendapatkan itqum minan nar. Tidak ada, semua ini berkaitan. Tiga-tiga ini berkaitan semua, karena kalau kita tidak mendapatkan rahmat, tidak bisa kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mendapatkan pengampunan, kita tidak langsung masuk dalam surganya Allah. Makanya itu kalau kita mendapatkan 2 yang awal, kita akan mendapatkan 3 yang akhir. Itu semua berkaitan. Maka itu kita minta agar kita ini semakin bertambah dalam ibadah. Maka kita sama-sama saling menyemangati. Muslim akhul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Makanya kita saling menyemangati. Tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Saling menasihati dalam suatu yang berhak, yang hak, yang benar, dan saling menasihati kepada kesabaran, khususnya di bulan sabar ini, syahrul sobru, Allah bulan sabar ini. Tentunya kita saling menasihati dalam kesabaran dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Disinilah akhir daripada majelis singkat kita. Semoga bermanfaat bagi kita dan bagi orang yang di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.